Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di Donditan Channel dan juga channel Geraha Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu Ibu Diksi ya. Assalamualaikum Mbak Diksi ya panggilnya. Uni Diksi ya. Oh Uni, ya. Padang ya? Iya. Uni Diksi. Ya, Uni Diksi ini adalah dulu bersama-sama dengan saya kita ke NTT waktu itu ya. Nah, jadi Uni Diksi ini adalah tukang sunatnya, betul? Salah. Medisnya, tim medis. Tim medis. Yang sunat waktu itu dokter di sana? Ya sama kita juga barang-barang dari tim medis. Berarti ikut sunat dong? Ikut sunat. Yang udah dewasa kemarin juga Mbak Diksi yang sunatin ya? Alhamdulillah Mbak Diksi ini dari RHC ya Mbak ya? RHC itu apa? Rufaidah Humanity Care. Itu yayasan? Yayasan. Di mana? Di Tangerang. Oh di Tangerang? Basisnya di Tangerang. Loh kalau yang di Padang itu apa? Di Padang cabangnya ada. Oh cabang. Oh oke. Mbak Diksi ini ketuanya? Insya Allah dapat amanah itu sampai sekarang. Ketua RHC ya. Jadi RHC tadi apa? Rufaidah Humanity Care. Humanity Care. Rufaidah itu dari nama perawat di zaman Nabi dulu. Jadi sifatnya lebih ke medis gitu ya? Medis dan keperawatan. Oke. Dan itu untuk nggak cuma buat orang Muslim aja dong berarti dong? Semua dong? Semua agama. Pokoknya kalau ada bantuan kemanusiaan, kalau atau misalnya ada bencana, turun gitu ya? Turun. Alhamdulillah. Jadi Mbak Diksi ini juga pejuang dakwah ya. Nah, Mbak Diksi ini ceritanya nih datang ke sini, tadi ngubungin saya katanya ada teman yang murtad. Murtad itu udah lama? Murtadnya sudah sekian tahun lah ya. Pokoknya. Terus mau diapain? Biarin aja maksud saya gitu, orang murtad aja biarin apa? Ya saya terpanggil kok. Oh, terpanggil. Saya merasa ada sesuatu yang karena memang ini teman ya gitu kan. Jadi saya merasa ada yang harus ada yang mau coba saya kelihatannya perlu ditolong. Perlu ditolong gitu. Nah, beda ceritanya ya kalau perlu ditolong ya. Tapi maksud saya gini, poin saya adalah orang mau murtad atau orang mau mualaf itu hal yang biasa. Dan itu semuanya dilindungi sama Undang-Undang Dasar 1945, Mbak. Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi orang mau murtad ya biarin aja. Orang mau mualaf ya alhamdulillah. Gitu ya. Tapi maksud saya kalau memang Mbak Diksi tadi bilang temennya ini sepertinya perlu pertolongan, apa yang bisa dibantu gitu. Boleh cerita dikit nggak? Jadi kebetulan teman saya ini memang dia memilih murtad itu seperti karena pergaulan ya kok. Pergaulan. Kemudian benteng dari keluarga juga kurang. Gitu. Secara keimanan mungkin ilmu agama dari keluarga juga kurang dan pergaulan juga cukup bebas sehingga mungkin itu yang akhirnya membuat dia memilih untuk saat itu murtad. Gitu. Karena pergaulan ya. Pergaulan. Nah terus sekarang Mbak Diksi ngelihat orang ini kelihatannya perlu ditolong karena apa? Karena saya melihat setelah sekian. Sebentar, sorry, kok nggak dikasih air sih? Aduh. Ya terus Mbak. Jadi setelah berteman dengan saya gitu kan, kemudian dia menceritakan semua masalah hidupnya gitu kan, termasuk masalah rumah tangga gitu. Oh udah menikah berarti? Sudah nikah. Kemudian masalah ekonomi ya kan, kemudian masalah sosial gitu, termasuk ada sesuatu yang akhirnya saya harus bantu karena ini udah mempengaruhi psikologis dia gitu. Betul teman saya ini laki-laki ya gitu kan, karena kita tahu bahwa laki-laki itu kan yang paling penting kan adalah harga diri ya kok, ya nggak? Iya. Kalau perempuan kan kasih sayang, ya kan? Kalau laki-laki itu harga diri gitu. Nah saya melihat bahwa ini ketika teman saya ini lagi krisis harga diri nih, gitu, sehingga dia menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari lingkungan sosial, karena merasa harga dirinya saat itu hilang gitu loh. Ternyata saya kaji lebih dalam karena kebetulan di RHC ada konseling kok. Kita punya konseling untuk psikologis ya, untuk kasus rumah tangga atau kasus remaja dan lain-lain. Jadi kita dampingin secara psikologis, termasuk pasien-pasien yang dalam keadaan mau menghadapi kematian, pasien-pasien kanker tuh. Oh gitu. Nah, kita dampingi secara psikologis dan spiritual. Ada konseling pernikahan ya berarti? Pernikahan sih mungkin kita lebih ke mengarah kalau yang memang bermasalah ya, secara dia sudah mempengaruhi psikologis dia di pernikahan itu. Oh, itu bukan konseling pra pernikahan? Bukan.
Kalau itu kita nggak ngambil di sana, tapi dia yang sudah mengalami gangguan psikologis karena pernikahan itu baru kita ambil gitu, kita dampingin. Teman saya ini mengalami itu gitu. Ternyata setelah dikaji, kemudian kita pendekatan, dia mau bercerita bahwa pasangannya yang sudah membuat dia tuh trauma. Kemudian secara trauma secara psikologis ditambah lagi hilang harga diri gitu. Sehingga dia mempengaruhi hubungan dia dengan sosial, dengan orang di luar gitu. Yang memperberat lagi dia karakternya introvert. Dia punya ini introvert, jadi mungkin untuk mengungkapkan satu masalah atau bercerita tuh susah gitu. Itu. Nah, kemudian dari semua yang udah saya coba assessment sama tim juga gitu ya. Oh, ternyata kan kita mengkaji itu dari biologis itu keadaan fisik ya, kemudian psikologis, kejiwaan ya kan. Oh, kejiwaan memang dia menarik diri dari lingkungan, kemudian dia merasa harga dirinya hilang, kemudian trauma pasangan gitu, psikologisnya, kemudian sosial. Kita kaji nih sosialnya, ternyata dengan masalah ini berdampak dengan hubungan dia dengan teman-teman, dengan lingkungan gitu kan. Dia mulai menarik diri dari lingkungannya gitu, atau ada di satu lingkungan yang ramai itu dia takut gitu, terus secara sosial. Nah, yang spiritual saya belum masuk nih kok gitu. Maksudnya masalah agama? Masalah agama, karena setelah kita kaji kan memang dia agamanya karena tadi murtad tadi itu ya gitu lah. Jadi saya untuk masuk secara spiritual ini sangat hati-hati gitu, karena takutnya nanti saya masuk spiritual malah merusak yang lain nih gitu loh. Akhirnya yang tadinya dia udah nyaman bercerita sama kita karena dia punya masalah dengan tadi introvert dia itu untuk bercerita susah. Ini udah nyaman nih sama kita nih, kita masuk sisi spiritual, dia mundur gitu kan. Apalagi dia tahu kita muslim gitu kan, sedangkan dia murtad. Makanya saya dalam berapa kali pertemuan konseling itu saya nggak pernah bawa masalah spiritual. Pertanyaannya, itu berarti kan dia sekarang orang Kristen. Kok bisa konseling di RHC? Itu tadi, kita kan tidak melihat itu agama ya, secara agama. Kita bicara sisi kesehatan ya, kesehatan secara fisik, psikologis, sosial gitu kan. Ternyata itu yang membuat, entah kalau kita bicara ini apa ya, mungkin ini jalannya kali ya. Kok dia bisa non muslim nyari kita yang jelas namanya di Rufaidah gitu kan. Rufaidah Humanity Care. Makanya. Ya kan? Kok bisa begitu? Nah, ditambah lagi tim kita semua rata-rata menutup aurat semua gitu kan ya. Jadi memang ya itulah yang membuat dia nyaman bercerita sama kita gitu. Orang-orang bahkan istri si pasangannya juga konseling sama kita. Gitu. Gitu. Jadi kalau pasangannya memang secara spiritual kuat ya, Kristennya gitu. Nah, yang ini suami yang laki-lakinya karena dia murtad, saya melihatnya masih ada yang galau gitu loh. Dia masih belum meyakini agama dia, yang saya lihat secara belum saya kaji lebih dalam ya, tapi saya melihat masih abu-abu nih gitu. Kemudian kan kita kan tahu nih kalau dia punya masalah kemana sih larinya? Kalau kita kan muslim bisa lari ke Tuhan ya, kita minta sama Allah ya kan, kita ada sholat dengan segala macam. Saya melihat nggak ada gitu. Oh, nggak ke gereja? Nggak ada gitu, nggak ada yang misalnya nggak ada hal yang. Karena setahu saya kalau di gereja entah itu Protestan atau Katolik, mereka juga melayani konseling pernikahan. Nah, itu kan harusnya mereka ke situ. Kok bisa ke RHC? Atau mungkin sebelumnya udah kenal duluan? Kenal sebelumnya? Kenal, memang awalnya kan sebenarnya teman kan. Tapi ya itu tadi, ternyata dia nyaman. Padahal kan sebenarnya dari awal dia tahu nih ini muslim gitu kan. Harusnya kan dia, nggak bisa dong kalau emang dia imannya secara agama dia kuat mungkin. Kenalnya dari mana? Dari kegiatan kemanusiaan juga sih. Gitu. Kita sering pernah turun bareng kegiatan. Oh, berarti dia juga pegiat sosial. Pegiat sosial. Jadi secara personal memang saya bisa melihat orang ini baik lah ya, gitu loh. Dari sisi humanisnya gitu loh. Terus bagaimana dia memandang satu kehidupan tuh bagaimana supaya bermanfaat. Oh, tapi istrinya juga akhirnya ikut konseling itu juga merasa nyaman? Nyaman. Sebegitu ya? Karena menutup aurat kali ya? Jadi nyaman ya. Promosi. Ya. Jadi ya itu tadi, kita kan membuka konseling untuk semua agama. Oke, jadi intinya berarti temennya Mbak Diksi ini sudah murtad, udah berapa lama? Berarti berapa ya? 10 tahun ya kalau. Oh, hampir 10 tahun. Tahun berapa? 2013 katanya. Oh, 13. Berarti udah 10 tahun ya. Terus murtadnya karena menikah aja atau karena tadi pergaulan? Ya. Berarti dia menikah setelah murtad? Iya. Oke. Murtadnya menikahnya tahun berapa? 2017. 17. Berarti sekarang udah kurang lebih jalan 6 tahun ya. Oke.
Oke, nah kalau dilihat dari seperti itu, berarti kan sepertinya kelihatannya menurut saya, dia murtadnya kan bukan karena pengetahuan berarti. Ya. Berarti kan karena pergaulan ya. Kita mungkin pernah dengar, ada mungkin seorang yang dianggap ulama, mungkin ya. Ada yang bilang begini, ini saya pernah dengar karena saya ingat terus nih. Dia pernah ngomong gini di YouTube dia, jangan takut murtad katanya. Pernah dengar? Enggak, belum. Di Cirebon? Belum. Ada yang disebut Buya ngomong begitu. Oke. Nah, saya sih nggak apa namanya, nggak mau menanggapi lah kalimat-kalimat seperti itu. Tapi intinya kalau buat saya, ya boleh juga memang jangan takut murtad. Tapi kalau tanpa pengetahuan, tapi kalau pakai pengetahuan atau dia punya pengetahuan atau punya ilmunya, insya Allah sih dia nggak akan murtad harusnya. Gitu. Ya, walaupun tadi saya bilang murtad mualaf itu hal biasa. Di negara juga nggak ada sanksi apa-apa. Tapi ini kalau kita sudah bicara mengenai agama, untuk agama kita sendiri, ya kalau ada yang mau murtad tanpa pengetahuan ya monggo aja silakan gitu. Makanya tadi saya tanya, mau diapain orang mau murtad? Biarin aja gitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Diksi memang itu perlu ditolong, nah kita sekarang kita bahas sedikit gitu ya. Sekarang maksud saya, Mbak Diksi sebagai seorang muslimah, kalau ditanya Islam itu apa, misalnya nanya anaknya misalnya, Islam itu apa sih? Mbak Diksi kan bisa menceritakan dari A sampai Z. Dari mulai kelahiran Nabi Muhammad SAW, menerima wahyu, berdakwah, sampai hijrah, sampai ada menaklukkan Mekah gitu kan. Sahabat-sahabatnya juga pasti Mbak Diksi semua kenal. Akidahnya bagaimana, Mbak Diksi pasti tahu. Rukun iman, rukun Islam pasti tahu kan. Itu bisa diceritakan sebagai seorang muslimah yang tahu gambaran utuh agama yang dipeluk. Kira-kira temannya Mbak Diksi bisa nggak suruh nyeritain Kristen seperti itu? Kira-kira menurut pengamatan Mbak Diksi gitu? Ya kayak masih ragu ya saya, karena memang tadi saya belum masuk ke sisi spiritualnya ya. Saya belum. Tapi dari omongan dia nggak pernah ngomongin agama dia. Nggak pernah. Oh, oke. Dia ketika hari raya dia tahu nggak? Hari raya agama dia? Tahu. Kemarin sempat lupa katanya. Oh, sempat lupa. Lupa tanggal. Oh, bukan soal lupa tanggal sih ya. Kalau lupa tanggal nggak apa-apa, tapi hari raya apa yang dia rayakan dia tahu nggak? Nggak tahu juga deh. Saya nggak belum itu, makanya saya belum mengkaji ke sana gitu kok. Makanya saya gimana caranya nih saya masuk ke sisi spiritual sehingga saya juga punya ilmunya gitu loh. Oke. Nah sekarang gini, kan tadi saya bilang Mbak Diksi kalau ditanya apa itu Islam, sejarahnya bagaimana, siapa nabinya, siapa Tuhannya, siapa sahabatnya, kitabnya apa gitu kan, Mbak Diksi pasti bisa jawab semua. Ya walaupun nggak ngelotok lah ya, tapi gambaran utuhnya pasti tahu. Sekarang kalau di Kristen tuh gini Mbak, Kristen itu kan adalah sebuah agama yang kalau secara akademis bersama-sama dengan Islam, Kristen, dan agama Yahudi. Pernah dengar kan agama Yahudi? Secara akademis itu dibilang agama Samawi. Atau yang disebut dengan agama Abrahamic Faith gitu. Tetapi kalau secara akidah kita nih sebagai umat Islam, secara akidah kita agama Samawi cuma Islam. Kita berani bilang bahwa agama Islam itu agama yang benar. Bukan agama yang paling benar. Kalau kita bilang agama yang paling benar, berarti ada yang lain yang benar. Kita yang paling benar, bukan begitu. Kita Islam harus berani ngomong Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah buat kita, di mata kita. Tapi ini dalam konteks akidah. Tapi kalau dalam konteks bernegara, negara kan mengakui setiap agama yang sudah diakui oleh negara nih. Kan kita punya 6 agama yang diakui oleh negara. Masing-masing berhak menentukan atau mengakui bahwa agamanya yang benar. Secara akidah masing-masing. Begitu juga kita, gitu kan. Nah, kalau di dalam Kristen, tadi kan saya bilang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Yahudi kita tahu, mungkin kalau kita juga sering mendengar ada Taurat, ya, ada Bani Israel, yang di dalam Quran kita sering disebut, ya, mungkin itu adalah sebagai yang disebut dengan Bani Israel, dengan bentuk seperti sekarang, yang apa istilahnya, bangsanya sudah terpencar di mana-mana, tetapi sekarang mereka sudah punya negara sendiri, yang di Israel, yang merdeka 1948, yang disebut dengan gerakan Zionisme. Tapi kan juga ada Yahudi-Yahudi yang di luar Israel, yang kelihatannya mereka mengikuti agama mereka, bahkan protes kepada negara Israel sendiri. Ada yang begitu nggak? Di Amerika, banyak orang-orang Yahudi yang protes dengan kebijakan Israel terhadap orang-orang Arab Palestina. Itu masih ada. Mereka adalah Yahudi-Yahudi yang merasa mengikuti Taurat, dan mereka merasa bahwa mereka tidak perlu wajib pulang ke negara Palestina atau ke Israel.
Karena mereka tahu nanti pada akhir zaman seperti apa, mereka punya keyakinan sendiri lah gitu. Nah, dari Yahudi itu kitabnya ini, Mbak. Ini kitabnya apa orang sih? Yahudi. Ini kitab semua. Ini kitab semua nih. Yang bawa nih semuanya Bible nih. Wih. Buat apa gitu banyak-banyak ini? Enggak, ini nggak dijual gitu. Nggak dijual. Ini cuma buat nakut-nakutin doang. Gitu. Nah, ini kitabnya Yahudi nih, ya. Nama yang disebut mereka Tanakh. Tanakh itu singkatan Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Taurat itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di Quran juga disebut ada Taurat, Zabur, Injil. Di sini ada yang nama Ketuvim, yang isinya salah satu adalah Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal sebagai Zabur. Tetapi Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran, itu bukan yang ini. Ini adalah kitabnya orang Yahudi. Yang kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat, Nabi Daud alaihissalam dengan Zabur, Nabi Isa alaihissalam dengan Injil. Tapi ketiga kitab itu bukan ini, atau bukan kitabnya orang Kristen. Karena kita meyakini bahwa nabi-nabi kita itu tidak menulis kitab. Mereka menerima wahyu. Mereka mengucapkan lisan. Wahyu itu dalam bentuk lisan yang diajarkan pada Bani Israel untuk zaman itu gitu. Sedangkan ini ditulisnya udah kira-kira ratusan tahun, bahkan 1000 tahun dari zaman nabinya gitu. Makanya ini kita tidak meyakini ini kitab yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran gitu. Ini kitab ini ya. Nih ya, ini kitabnya orang Yahudi. Ini kemudian diterjemahkan menjadi ini. Ini saya ceritakan supaya Mbak tahu latar belakang Kristen ya. Ini kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini bahasa Ibrani, Mbak. Ini Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani. Kemudian Kristen juga punya kitab-kitab yang disebut dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dari mulai Matius, kitab Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira dari mulai abad pertama, kira-kira 30 sampai 50 tahun setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi, sebelum ada Yesus. Yang ini disusun kira-kira di abad kelima sebelum Masehi. Ya. Jadi ini bahasa Ibrani terjemahkan bahasa Yunani, ditambah dengan kitabnya orang Kristen. Nah, ini menjadi kitabnya orang Kristen. Ya, ini bahasa Yunani, ini juga bahasa Yunani, ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya orang Kristen. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Mbak Diksi akidahnya mereka. Saya berusaha seobjektif mungkin loh ya. Kalau kita Islam, kita berakidah Qul huwallahu ahad. Ya, kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Di Kristen mereka mempunyai akidah bahwa yang disebut dengan Nabi Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam itu atau Yesus Kristus dianggap sebagai Tuhan. Tuhan ya. Tuhan. Nggak cuma nabi tapi Tuhan. Di kitabnya Yahudi itu tidak ada menceritakan tentang Yesus. Tetapi setelah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, ini dikoreksi oleh orang-orang Kristen awal di abad-abad pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, yang ditulis seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah. Jadi, akidahnya orang Kristen adalah bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di kitab ini. Kitab ini menjadi Perjanjian Lama disebutnya. Yang ini Perjanjian Baru. Gitu. Jadi kitab Kristen itu ada dua bagian, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mereka percaya bahwa Yesus yang di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Sedangkan orang Yahudi yang punya kitab ini, yang diterjemahkan ke sini, mereka bilang tidak ada nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Beda konsep nih. Beda konsep. Ya, beda agama, beda konsep. Kemudian yang di Yahudi ini, mereka juga bilang sebenarnya hampir sama dengan Islam. Kalau kita Qul huwallahu ahad, mereka bilang Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada Ehad, ada Ahad kita. Mirip kan? Ehad, Ahad gitu. Kalau di Kristen, mereka mempunyai akidah konsep ketuhanannya tuh yang terutama yang besar nih ya, yang paling besar kelompoknya adalah disebut kelompok Trinitarian. Trinitarian itu berarti mereka mempercayai bahwa Tuhan itu tetap Esa, tapi Esanya kesatuan.
Esa tapi dalam 3 pribadi. Tuhan yang Esa tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nanti ada kelompok lain yang disebut dengan Unitarian. Unitarian, mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Yesus itu hanya ciptaan, tapi ciptaan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Nanti ada kelompok lain lagi, namanya Oneness. Mereka percaya bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi. Gitu. Jadi ada 3 kelompok utama nih di Kristen. Nah, yang kita kenal kebanyakan mungkin yang Trinitarian, yang dengan Trinitas gitu ya. Nah, Trinitas itu ternyata kan kita boleh sebut bahwa Trinitas itu adalah sebagai pemikiran agama mereka, karena Trinitas itu baru ada di abad keempat. Mungkin idenya sudah ada dari abad kedua, tetapi baru ditetapkan oleh gereja di abad keempat, di akhir abad keempat, yaitu di sebuah konsili atau muktamar. Adanya di konsili namanya Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Baru fix ada konsep Trinitas. Sebelumnya mereka mempercayai bahwa Yesus itu juga Tuhan di konsili sebelumnya, yaitu tahun 325 Masehi. Ya, Konsili Nisea namanya. Yesus dianggap sebagai Tuhan. Yang 381 Roh Kudus juga dianggap sebagai Tuhan, makanya final konsep Trinitasnya. Nah, apakah sama konsep ketuhanan yang ada di dalam Kristen dengan yang Yahudi? Kan beda. Beda. Yang di Yahudi mereka bilang Tuhan itu bukan manusia. Tuhan juga bukan anak manusia. Tidak mungkin Tuhan berfirman dan dia akan menjadi mengingkarinya gitu. Oh, ini ada di sini. Yang di Yahudi. Yang di Kristen mereka bilang Yesus itu Tuhan. Karena sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Padahal ini berasal dari sini. Yang punya ini bilang nggak ada buat Yesus gitu. Sampai sini paham, Mbak? Paham ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kekristenan sebagai agama samawi, kan ada yang nggak nyambung nih antara ini dengan ini dan Islam, apalagi Islam. Di Islam kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, sama seperti di Yahudi. Di Islam kita mengenal 20 sifat mustahil Allah sifat mustahil Allah ya maksudnya ya, 20 sifat. Tetapi kan Allah juga tidak mungkin menjadi ciptaan gitu. Allah juga Maha Suci, tidak mungkin menjadi ciptaan yang tidak Maha Suci. Kita mengenal Allah Maha Kuasa, tapi juga Allah punya sifat mustahil. Kurang lebih yang bersama dengan ini gitu. Ada di Yahudi. Kalau yang di sini, nah ini yang penting nih Mbak, ini akidah penting nih. Di Yahudi yang disebut dengan Tuhan Sang Pencipta, mereka biasa sebut dengan Hashem. Hashem itu kata ganti untuk nama itu gitu loh. Jadi ada sebuah nama dengan 4 huruf yang saking sucinya mereka nggak berani sebut gitu. Mereka nggak berani ngomong sebut itu dengan 4 huruf itu. Mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem. Mereka percaya bahwa yang namanya Hashem itu bukan namanya ya, Hashem sebutannya itu Maha Pengampun. Jadi Bani Israel sudah bersalah, sudah berdosa berapa kali pun tetap diampuni. Kita juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Pengampun. Kita bertobat diampunin nggak Mbak? Kecuali kalau kita mati dalam keadaan syirik. Tapi selama kita hidup, kita bertobat, walaupun kita berdosa apapun, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, insya Allah akan ampunin dosa kita ya, asal kita bertobat sungguh-sungguh. Di sini juga konsepnya sama begitu. Di Yahudi ini yang Hashem tadi itu sama, Maha Pengampun. Mau dosa berapa kali pun, mau dosanya merah, istilahnya nih, mau dosa merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba, itu bisa diampunin menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Konsepnya. Berarti kan Maha Pengampun. Di Quran kita juga begitu kan. Kita berdosa, apapun dosa kita, selama kita tidak mati dalam keadaan syirik, insya Allah dosa kita diampunin selama kita bertobat sungguh-sungguh gitu kan. Nah kalau yang di Kristen bagaimana? Di Kristen itu mereka mengaku atau mempercayai bahwa mereka akan selamat, ya artinya masuk surga hanya dengan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Pernah dengar? Pernah dengar itu. Nah begitu. Jadi konsepnya keselamatan dalam Kristen seperti itu Mbak. Jadi Tuhannya sudah menyelamatkan mereka gitu. Iya, jadi mereka percaya bahwa karena sudah berdosa, dosanya berasal dari dosanya Adam dan Hawa, ya, yang sudah berdosa, diturunkan kepada semua manusia. Yang berdosa siapa kita juga ikut berdosa, yang disebut dengan dosa waris.
itu hanya bisa ditebus dengan darah manusia. Darah manusianya adalah Yesus Kristus gitu. Dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu akidahnya mereka. Nah, dengan cara seperti itu, kalau Mbak Desi sudah bisa membedakan nih akidahnya Yahudi, akidahnya Kristen, akidahnya Islam, kan nanti bisa lebih mudah kan ngomong ke temannya itu kan. Sekarang tinggal kita cek apakah akidah mereka, konsep keselamatan mereka itu dan konsep ketuhanannya apakah logis atau tidak logis gitu. Ya. Betul kan? Ya. Jadi akidahnya mereka itu adalah gini, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, terutama Adam dan Hawa, dan dosanya diwariskan kepada manusia, maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan yang Maha Pengasih ini, menurut mereka, mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal atau keselamatan. Itu akidahnya. Jadi seolah-olah begini, seolah-olah. Mbak Diksi misalnya punya toko permen. Saya datang nyolong permen misalnya. Saya salah kan sama Mbak Diksi kan? Sudah saya makan permennya, saya datang ke Mbak Diksi. Mbak, saya tadi nyolong permen, saya mau minta ampun, minta tolong dimaafin gitu. Terus Mbak Diksi bilang gini, boleh saya ampunin asal saya bunuh anaknya Mbak Diksi gitu. Konsepnya kurang lebih gitu. Karena kan Bapa yang Maha Pengasih itu mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya menebus dosa manusia. Gitu. Kira-kira kalau begitu logis apa enggak? Gitu. Enggak lah. Langsung ngomong enggak lah gitu. Tapi memang begitulah konsep mereka. Nanti kalau Mbak Desi sudah mulai masuk ke dalam sisi spiritual untuk bicara mengenai ini, itu bisa dibicarain. Itu baru konsep keselamatan ya. Konsep ketuhanan tadi kan berarti Tuhan yang Esa bisa menjelma menjadi manusia. Juga dia bermanifestasi dalam Roh Kudus. Jadi kalau manusia itu nanti kita bisa lihat dari ketidaklogisannya dari sini. Dari Bapa atau Tuhan yang Maha Kuasa, tapi dia Maha Hadir dan Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi manusia. Kira-kira menurut Mbak Diksi, ya sebagai Muslim ya, anggap aja bukan Muslim, anggap aja outsider lah gitu ya. Kalau Muslim kan udah pasti jawabannya kan subjektif. Tapi kalau menurut Mbak Diksi jawabannya objektif, Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa nggak menjadi manusia yang tidak Maha Kuasa gitu. Tidak Maha Kuasa dalam arti gini, di dalam Bible juga disebutkan Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, Yesus tidak tahu kapan buahara musim. Ada di situ? Ada. Ya. Jadi memang kalau teman-teman Kristen akan bilang, oke, memang Yesus tidak tahu hari kiamat karena itu dari sisi kemanusiaannya. Jadi jadi ada konsepnya pada saat dia menjadi manusia, dia punya keterbatasan. Tetapi juga pada saat yang sama dia menjadi manusia, dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Gitu. Ada mujizatnya. Ya. Tapi pada saat yang sama juga, dia juga tidak tahu kapan pohon ara musim gitu, apa berbuah gitu. Ada di sini. Kira-kira kalau menurut Mbak Diksi, Tuhan yang Maha Kuasa bisa nggak menjadi makhluk manusia ciptaan yang punya keterbatasan gitu? Ya kalau secara logis orang yang sudah mempunyai kuasa dia bisa punya kuasa juga dong sebenarnya. Harusnya. Ya kan? Nah masalahnya kok bisa ada konsep Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi makhluk atau manusia yang kuasanya berbeda gitu. Ya. Jadi kuasanya kan kalau yang Tuhan yang Maha Pencipta ini kan punya kuasa kan mungkin tidak terbatas gitu. Tetapi dia saat menjadi manusia kuasanya terbatas gitu. Kok bisa ada konsep seperti itu gitu. Konsep-konsep seperti itu sebenarnya diambil dari konsep negara apa? Pemeluk kepercayaan sebelumnya yang percaya pada Tuhan yang triad. Triad itu 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Contoh Trimurti misalnya. Terus di Mesir juga ada Osiris, Horus, Ra gitu. Nanti di Romawi juga ada Mitraisme, di Persia juga ada, di Babilonia juga ada, di Sumeria juga ada gitu. Bahkan di Eropa juga ada. Itu memang sudah konsep manusia yang percaya dengan konsep Tuhan yang triad gitu. Ya. Jadi
boleh dibilang juga itu adalah penganut-penganut paganisme. Paganisme atau juga Helenisme lah. Yunani kuno kan ada dewa Zeus. Dewa Zeus, mereka percaya bahwa menghamili seorang wanita muda bernama Danae dalam hujan emas, punya anak namanya Perseus. Makanya Perseus itu setengah manusia, setengah dewa gitu. Yesus juga begitu. Yesus dianggap sebagai 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Konsepnya begitu. Di Yahudi ada nggak konsep begitu? Nggak ada. Di Islam ada nggak? Nggak ada. Cuma di Kristen yang ada konsep yang mirip dengan konsep paganisme gitu. Kalau menurut orang Yahudi, Kristen ini apa nih? Agama apa nih? Menurut mereka nih. Menurut agama Yahudi, mereka bilang bahwa Kristen ini disebut sebagai apa? Avodah Zarah. Avodah Zarah itu penyembah asing. Penyembah yang tidak sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Terus orang Yahudi bisa bilang, kalau Islam apa? Islam itu agama pure yang monoteistik gitu. Tuhannya yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Yang mereka sebut dengan Hasem, kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwa yang orang Islam sembah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan yang disebut Hasem oleh mereka. Yaitu Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Abraham alaihissalam, Tuhannya Nabi Yakub alaihissalam, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berani ngomong begitu. Ada di enggak, ini pendapat pemuka agama mereka. Tapi kalau kepada Kristen mereka sebut apa? Mereka sebut sebagai Avodah Zarah, penyembah asing gitu.